Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16 Friend with Benefit. Belum lagi Papa Stefan telah berjasa menyekolahkan Satya hingga lulus kuliah S1. Setelah melihat keadaan Satya yang sempat putus sekolah. Jika tidak bertemu kedua orang tua Rafael, mungkin dia sudah menjadi pria yang tak berguna. Buat membantu membiayai kebutuhan hidup ibu dan adiknya. Kamu sudah makan siang, Satya? Tanya Papa Stefan. Belum, Tuan. Jawab jujur Satya. Ambil dulu makanan di sana, setelahnya baru kita ngobrol. Pinta Papa Stefan. Satya menganggukkan kepalanya. Lalu segera ke meja prasmanan yang menyajikan berbagai makanan. Setelah mereka bertiga selesai menikmati makan siang bersama, barulah Mama Rara memulai pembicaraan. Satya seperti yang pernah saya sampaikan tempo hari. Kalau Rafael menurut Pak Ustadz kalau dia telah diguna-guna sama seseorang sudah lama. Dan saya meyakini jika itu adalah perbuatan Delia. Saya juga mencurigai hal seperti itu juga Nyonya. Tapi saya belum bisa membuktikannya. Hal itu memang tidak bisa kita buktikan Satya. Hal tersebut hal goib, hanya bisa dirasakan. Kali ini saya minta bantuan kamu, agar Rafael cepat sadar. Pinta Mama Rara sembari menaruh plastik berwarna putih. Kedua netra Satya langsung tertuju dengan plastik yang berisi beberapa botol air mineral. Ini air minum dari Pak Ustadz. Insya Allah membantu meluruhkan hal-hal yang menempel di badan Rafael. Kalau bisa kamu taruh di kamarnya. Dan perhatikan air ini harus diminum secepatnya oleh Rafael. Baik Nyonya. Saya akan memastikan air ini segera diminum oleh Pak Rafael. Biar cepat sadar. Balas Satya. Melihat wajah Satya, Mama Rara tampak mencurigai sesuatu. Satya tidak terjadi sesuatu hal kan di hotel antara Rafael dan Ayasha. Selidik Mama Rara. Inilah yang tidak bisa Satya tutupi dari Mama Rara. Baru terjadi sesuatu hal di hotel tadi pagi. Mama Rara dan Papa Stefan pun mendesah mendengarnya. Satya mulai menceritakan kejadian di lobi hotel tanpa ada yang dikurangi maupun dilebihkan. Ya Allah, Ayasha, kenapa dia yang harus terluka? Ayasha tidak bersalah, Pak. Dia bukan pela. Ucap Mama Rara mulai terisak dalam pelukan Papa Stefan. Harusnya mereka tidak usah dipertemukan kembali, Pak. Lanjut kata Mama Rara masih terisak sedih. Papa Stefan mengusap lembut punggung Mama Rara. Tenang ya, Mam. Ingat jangan terlalu emosi nanti darah tinggi Mama kumat lagi. Kata Papa Stefan begitu lembut. Mama Rara kalau sudah mengenai sangkutannya dengan Ayasha pasti sangat sensitif. Maklumlah Ayasha sejak bayi hingga terakhir bertunangan dengan Rafael. Sering diurus sama Mama Rara bagai anak perempuannya sendiri. 3 jam kemudian, rumah kontrakan Ayasha. Rafael setelah bertemu dengan Pak Wibowo, ternyata tidak bisa langsung ke rumah Ayasha.
karena ada beberapa hal yang harus diurusnya. Setelah selesai barulah pria itu ke rumah Ayasya berbekal alamat dari Pak Wibowo. Kini pria itu telah berdiri dan menatap rumah kecil yang ditempati oleh mantan tunangannya. Entah kenapa hatinya tambah sedih melihat rumah itu. Seperti tidak terima dengan kenyataan yang dihadapinya. Dia yang hidup dalam serba kemewahan, berbanding balik dengan Ayasya hidup dalam kesederhanaan. Cukup lama pria itu menatap rumah itu. Kemudian dia memberanikan diri untuk mengetuk rumah Ayasya. Namun tidak ada yang membukakan pintu. Masnya cari siapa ya? Tanya salah satu tetangga, yang sedari tadi melihat kedatangan pria yang tidak dikenal itu, dengan sedikit rasa curiga. Apalagi ada mobil mewah yang terparkir di antara rumah kontrakan mereka. Refleks Rafael menoleh ke belakang. Ini benar rumah Ayasya kan, Bu? Tanyanya pada ibu yang terlihat tua wajahnya. Oh, cari Mbak Aya, biasanya pulangnya sebelum maghrib. Mas, siapanya ya? Balik bertanya ibu tetangga, saya saudaranya dari Jakarta. Kalau begitu boleh saya menunggu di sini kan, Bu? Oh, silakan, kebetulan saya tetangganya. Kalau begitu tak tinggal dulu, Mas. Setelah tahu siapa yang berdiri di depan rumah kontrakan Ayasya, si ibu masuk kembali ke rumahnya. Berhubung ada bangku di teras, Rafael memilih untuk duduk dan menunggu sampai kepulangan Ayasya. Hampir 1 jam lebih Rafael menunggu duduk di bangku teras depan rumah Ayasya. Sampai ibu tetangga sebelah rumah kontrakan Ayasya membuatkan teh hangat untuk pria itu. Setiap ada motor atau mobil yang lewat depan rumah, tak luput dari kedua netra Rafael berharap Ayasya lah yang datang. Tapi benar saja dugaannya setelah ada salah satu mobil berhenti di depan rumah. Muncullah Ayasya dari mobil tersebut. Rafael bergegas bangkit dari duduknya kemudian menghampiri gadis itu. Sedangkan Ayasya dibuat tercengang dengan kehadiran pria itu. Dia yang ingin menghindari pria itu untuk beberapa saat. Akan tetapi sekarang ada di depan rumahnya. Gadis itu tidak perlu bertanya, tahu dari mana alamat rumahnya. Sudah pasti pria itu akan mencari datanya di bagian personalia atau ke general manager. Tidak perlu menghindarinya, Ayah. Semakin menghindar maka tak akan pernah menyelesaikan masalah. Assalamualaikum, Ayasya. Sapa Rafael, agak canggung. Waalaikumsalam. Jawab Ayasya, dengan tatapan tidak sukanya dengan kedatangan Rafael. Rafael bisa melihat tatapan tidak sukanya dengan kedatangan dirinya. Ada apa Pak Rafael datang ke sini? Gadis itu masih berdiri di hadapan Rafael. Belum menuju rumahnya untuk membukakan pintu. Maaf jika kamu tidak suka dengan kedatanganku. Aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu setelah kejadian tadi pagi di hotel. Aku sudah mencoba menghubungimu tapi ponselmu sepertinya tidak aktif. Makanya aku berinisiatif untuk ke rumahmu ini, kata Rafael menjelaskan. Wajahnya juga terlihat mencemaskan Ayasya. Haruskah Ayasya terharu atas tindakan Rafael? Tentunya tidak. Dia tidak butuh dikhawatirkan oleh mantan tunangannya.
Dia juga tidak membutuhkan perhatian dari Rafael. Semua rasanya hambar. Rafael menatap lekat-lekat wajah Ayesha yang tampak dingin dan datar. Sekarang Pak Rafael sudah melihat keadaanku. Jadi sebaiknya kembalilah ke hotel, tinggalkan rumahku ini. Lagi pula aku tidak perlu dikhawatirkan. Aku sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Aku bisa menjaga diriku sendiri dengan baik. Pinta Ayesha begitu sopan dan halusnya mengusir Rafael. Ayesha. Panggil Rafael ketika gadis itu berlalu melewati dirinya yang masih berdiri tak bergerak. Pulanglah Pak Rafael. Pinta Ayesha sembari membuka pintu rumahnya yang terkunci. Rafael memutar balik badannya. Dan menyusul gadis itu yang baru saja masuk ke dalam rumahnya. Tangan Rafael pun langsung menahan daun pintu yang ingin ditutup oleh Ayesha. Izinkan aku berbicara, Ayesha. Pinta Rafael memelas. Lalu pria itu memaksa masuk ke dalam rumah. Ayesha memutar malas kedua bola matanya. Apa yang harus dibicarakan lagi, Pak Rafael? Semua masalah yang ada di hotel sudah terselesaikan. Kita tidak butuh berbicara lagi. Tanpa permisi Rafael meraih tangan Ayesha. Lalu menarik tubuh gadis itu kemudian memeluknya dengan erat. Dan hal itu membuat Ayesha terkesiap hingga tas bahunya jatuh ke lantai. Mungkin kamu tak ingin bicara lagi denganku. Tapi aku yang ingin bicara denganmu. Tolong beri aku kesempatan untuk berbicara, Ayah. Berikan aku kesempatan untuk menjelaskan semua. Jika selama ini aku benar-benar tersiksa selama 5 tahun. Tolong, Ayah. Pinta Rafael memohon dari lubuk hatinya dari dalam. Tersiksa apanya? Bukankah semuanya sudah keputusan Om Rafael? Lalu kenapa bilang tersiksa selama 5 tahun? Ketika memeluk Ayesha, Rafael kesempatan mengusap kepala gadis itu. Lalu menghirup aroma rambutnya yang begitu wangi. Ada rasa nyaman dan hangat di hati Rafael yang selama ini tak pernah dia rasakan. Ayesha mencoba mengurai pelukan Rafael yang tak pernah dia inginkan. Akhirnya pria itu melepaskan pelukannya. Aku tidak butuh penjelasan apapun dari Pak Rafael. Karena tidak akan merubah keadaan apapun. Semuanya bukankah sudah jadi pilihan Pak Rafael? Pergilah dari sini. Aku ingin istirahat dan sejujurnya aku tidak mengharapkan kehadiran Pak Rafael di sini. Aku benar-benar lelah hari ini. Pinta Ayesha sekali lagi mengusirnya. Ada benarnya apa yang dikatakan oleh Ayesha? Semuanya karena keputusan dirinya sendiri. Sedangkan gadis itu sudah tidak perlu penjelasan lagi. Rafael meraup wajahnya dengan kasar tampak frustasi. Kemudian kembali menatap dalam wajah gadis itu. Sakit juga rasanya, apa karena kamu sudah memiliki calon suami? Hingga aku tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Jika aku selama ini batinku tersiksa, terbayang-bayang akan dirimu. Kamu pikir selama ini aku hidup bahagia? Aku tidak bahagia, Ayesha. Hatiku entah kenapa begitu hampa. Semenjak kamu pergi menghilang tanpa kabar 5 tahun yang lalu,
Ucap Rafael kali ini terdengar menggebu-gebu. Hati Ayasya rasanya ingin tertawa mendengar ungkapan Rafael. Lucu, sangatlah lucu. Ayasya membalas tatapan sendu pria itu dengan tatapan yang terasa dingin. Kenapa harus tersiksa? Seharusnya Pak Rafael hidup berbahagia dengan wanita yang sangat dicintai. Hingga mampu melakukan hubungan intim sebelum menikah di belakangku. Harusnya aku yang tersiksa. Dibayang-bayangi oleh pengkhianatan pria yang telah dijodohkan, serta mengenalnya dari aku kecil. Dan merasakan sakit yang paling menyakitkan, ketika dia lebih memilih wanita itu ketimbang aku. Tapi aku sadar diri, aku yang tak berani berharap untuk dicintainya. Cinta tidak bisa dipaksakan, bukan? Mereka terdiam sejenak, namun saling menatap dalam. Kedua netra mereka berdua semakin lama mulai berkaca-kaca. Pria jika sangat mencintai wanitanya, pasti akan menjaga kehormatan wanitanya sampai hari pernikahannya. Sedangkan wanita terhormat pasti akan menjaga kehormatannya untuk suaminya kelak. Tapi apa yang terjadi kalian berdua melakukannya? Sadarkah apa yang telah dilakukan saat itu Pak Rafael? Pernahkah berpikir tentang perasaanku ketika Pak Rafael melakukan hubungan intim dengan Mbak Delia? Pernahkah? Tidak pernah kan? Karena Pak Rafael tidak pernah mencintaiku. Lantas kenapa sekarang bilang hati Pak Rafael tersiksa? Seharusnya hatiku yang tersiksa. Aku yang pernah membuka hatiku untuk mencintai calon suamiku. Namun hatiku ditikam dari belakang oleh kalian berdua. Sakit rasanya. Hatiku sangat sakit Pak Rafael saat itu. Tutur Ayasya mengungkapkan isi hatinya dengan rasa sesak yang tak terhingga. Bayangan adegan live itu kembali hadir di pelupuk matanya. Dek. Hati Rafael berdenyut ketika menatap Ayasya yang sedang menahan dirinya agar tak meneteskan air mata. Sekarang posisi Rafael benar-benar terpojokkan oleh Ayasya. Sudah tak mampu untuk menyanggahnya. Hotel Ina Garuda. Wanita yang baru saja bikin ulah dan dipermalukan oleh Rafael di lobi hotel. Terlihat sedang merias wajahnya agar tampak menarik, menebalkan bedaknya, memoles lipstik di bibirnya kemudian mengganti pakaiannya. Dengan dress terusan setinggi di atas lutut yang menunjukkan lekuk tubuhnya. Setelah berulang kali bercermin dan memperbaiki tampilannya agar terlihat memesona. Baru wanita itu bergegas keluar dari kamarnya, menuju lift. Mau kemana kah Delia? Pintu lift sudah terbuka di lantai 4 saat wanita itu keluar dari lift. Dia sempat celingak-celingukan ke arah ke kanan lalu ke kiri. Aman, lorong kamar tampak tak ada seorang pun. Barulah wanita itu mencari kamar nomor 410. Hai, sapa Rian ketika membukakan pintu kamarnya saat terdengar bunyi bel. Lalu menarik lengan wanita yang sudah berdiri di depan kamar yang ditempatinya. Rian menatap wanita yang sudah dipeluknya dengan tatapan mesumnya. Seksi sekali kamu, bikin aku terangsang saja, bisik Rian,
tanpa menunggu jawaban dari Delia. Pria itu langsung melahap bibir wanita itu dengan rakusnya, lalu menggendong wanita itu bagaikan baby koala. Tanpa melepas pagutannya, pria itu membawanya ke atas ranjang kemudian merebahkannya. Delia yang sudah terang dengan sentuhan Ryan merangkul erat tengkuk pria itu dan membalas pagutan temannya itu penuh gairah yang menggebu-gebu. Sentuhan yang selama ini tak pernah dia dapatkan dari Rafael, kembali dia dapatkan melalui teman kuliahnya dulu. Walau kehebatannya tidak sehebat Rafael, kamar 410 sudah dipenuhi oleh suara erangan dan desahan dari pasangan tidak halal. Mencari kepuasan hasrat birahinya masing-masing. Ryan, kamu benar-benar nekat pakai menginap di hotel yang sama. Tegur Delia ketika mereka sudah selesai sesi pertamanya. Kamu takut ketahuan? Lagi pula tunangan kamu juga tidak mengenalku kok. Jadi tidak perlu khawatir. Balas Ryan sambil mengatur napasnya yang masih tersengal-sengal. Iya sih, dia memang tidak mengenal kamu, tapi kan dia tahu aku. Kalau tiba-tiba dia mengikuti aku bagaimana? Ya kamu dong yang pintar cari akal buat menemuiku. Tanpa sepengetahuan tunanganmu. Lagi pula katanya kamu kangen sama aku. Dan selama ini kita kan main aman, Delia. Delia merebahkan kepalanya di atas dada Ryan, lalu mengusapnya dengan lembut. Delia, tunangan kamu gak pernah curiga kan? Kalau waktu dulu berhubungan intim sama kamu sudah tidak perawan lagi? Tiba-tiba saja Ryan kepikiran ke sana. Sehubungan Ryanlah yang mengambil keperawanan Delia. Saat mereka masih kuliah dan atas dasar mau sama mau tidak ada paksaan. Tenang saja kalau masalah itu. Memangnya kamu tidak ingat kalau aku sempat operasi selaput darah? Dianterin sama Nining ketika aku bertekad ingin menaklukkan pemilik perusahaan bara. Kalau aku gak sempat operasi selaput, wah mana mungkin Pak Rafael mau mengikatku, dia harus bertanggung jawab dong. Balas Delia tersenyum jahat, tapi belum dinikahi juga ya sampai sekarang. Celetuk Ryan, agak mengejek teman ranjangnya itu. Dan semoga aja rahasia kamu aman dijaga sama si Nining. Lanjut kata Ryan, masalah belum dinikahi oleh Rafael sebenarnya menjadi beban pikiran Delia saat ini. Apalagi setelah habis kejadian heboh di lobi tadi pagi. Udah jangan dibicarakan dulu, aku lagi pusing. Makanya aku minta kamu datang ke sini. Balas Delia yang hasratnya kembali naik. Karena tubuhnya yang tak mengenakan sehelai kain, masih menempel dengan tubuh polos Ryan. Tangan wanita itu mulai nakal meraba benda pusaka Ryan. Pria mana yang tak menolak kalau diajak main? Apalagi tidak mengeluarkan uang, cukup saling memuaskan saja. Friend with benefit. Julukan yang pantas buat mereka berdua. Begitu pintarnya Delia menyembunyikan hubungannya dengan Ryan selama ini. Karena sebagai sekretaris dia tahu jadwal Rafael. Dan dia memanfaatkan waktu sibuk pria itu untuk bertemu dengan Ryan. Hanya untuk sekedar mencari kesenangan. Atau melampiaskan yang tak dia dapatkan dari Rafael.
Rumah kontrakan Ayasha. Jika di hotel, Delia sedang berbagi peluh dengan Ryan. Berbeda hal dengan keadaan Rafael yang masih berada di rumah Ayasha. Dan pria itu masih tertunduk dalam posisi berdirinya. Wanita jika tidak memiliki kehormatan, dia mampu menyerahkan dirinya kepada seorang pria. Demi mewujudkan mimpinya bukan hanya sekedar mengatasnamakan cinta. Aku tahu kalian berdua adalah orang dewasa yang saling membutuhkan. Ketika umurku masih terbilang muda, jadi apalagi yang harus Pak Rafael jelaskan padaku? Semuanya sudah terjadi. Sekarang pulanglah, tidak perlu berlama-lama di sini. Kenangan masa lalu akhirnya muncul kembali di ingatan masing-masing. Banyak pria menyesal telah meninggalkan seseorang yang terbaik. Hanya demi wanita yang menarik, padahal semestinya dia ingat. Seharusnya hatimu lebih jeli daripada matamu. Inikah yang dirasakan oleh Rafael? Setiap perkataan Ayasha bagaikan belati yang menikam hatinya berulang kali. Kedua tangan Rafael memegang kedua pahanya. Kemudian tiba-tiba menjatuhkan dirinya di hadapan Ayasha. Ini pria itu bersimpuh dan menundukkan kepalanya, membuat Ayasha terlonjak kaget. Aku sangat menyesal, Ayasha. Aku sangat bodoh. Ucap Rafael begitu lirihnya. Ayasha bergeming. Dalam beberapa menit suasana di ruang tamu terasa hening, tak ada satupun yang berbicara. Setelahnya pria itu mendongakkan wajahnya lalu menatap sendu wajah Ayasha. Aku benar-benar menyesal. Sejak dulu aku memohon maaf darimu Ayasha. Aku menyadarinya jika aku telah banyak membuatmu terluka. Hingga hari ini pun hatimu pasti terluka kembali, kata Rafael. Entah kenapa kedua netra pria itu mulai berembun. Hatinya pun sedang menahan sesak yang terasa membuncah. Kepala Ayasha agak menunduk, lalu menatap pria yang kini bersimpuh di hadapannya untuk pertama kalinya. Ada sedikit rasa kasihan melihat wajah Rafael yang begitu memelas. Namun apa daya pria itu sudah terlalu banyak menorehkan lukanya begitu dalam. Rafael selama hidupnya belum pernah merendahkan dirinya kepada siapapun. Ini untuk pertama kalinya dia menjatuhkan harga dirinya di hadapan gadis itu. Membuang segala kedudukan yang dimilikinya. Dia tampak bagaikan pria yang tak memiliki kekuatan apapun. Hanya seorang pria yang meminta belas kasihan dari gadis yang pernah dia sia-siakan. Bangunlah Pak Rafael, jangan bersimpuh seperti ini. Pinta Ayasha. Rafael hanya menggelengkan kepalanya, menolak permintaan gadis itu. Terpaksa gadis itu pun menyejajarkan dirinya di hadapan Rafael. 5 tahun sudah berlalu Pak Rafael. Tentang memaafkan. Aku sudah memaafkan Pak Rafael dari dulu dengan caraku sendiri. Aku membawa hatiku yang terluka ke Jogja, dan berharap dengan seiringnya waktu akan bisa terobati. Aku membuka lembaran baru dan buktinya mampu melupakan semuanya. Kisah kita hanyalah masa lalu. Aku sudah mengikhlaskan semuanya jika kita memang tidak berjodoh. Buliran bening keluar dari ujung ekor matanya tanpa seizin pemiliknya. Jatuh membasahi pipi Rafael. Ayasha mengusap pipi Rafael begitu lembutnya, membuat hati pria itu berdesir.
Penyesalan memang selalu datang belakangan. Mari sekarang kita berdamai, Pak Rafael. Aku bahagia dengan caraku begitu dengan Pak Rafael. Selama ini kita sudah punya kehidupan masing-masing. Kembalilah ke jalan tersebut. Rafael menahan tangan Ayesha di pipinya kemudian menggelengkan kepalanya. Lidahnya serasa keluh ketika ingin membalas perkataan gadis itu. Aku telah memaafkanmu, Pak Rafael. Ucap Ayesha begitu lembutnya hingga pria itu tak sanggup mendengarnya. Rafael kembali menggelengkan kepalanya. Kalimat memaafkan dari Ayesha bagaikan kalimat perpisahan buat dirinya. Pria itu menarik tangan Ayesha yang masih ditahannya di pipinya. Kemudian mengecup telapak tangan gadis itu. Aku benar-benar menyesal telah mengkhianatimu, Ayah. Aku menyesal. Aku benar-benar minta maaf. Ucapnya lirih sembari menahan dirinya sendiri agar tak menangis. Rafael kembali mengecup telapak tangan Ayesha, dan gadis itu membiarkannya untuk sementara. Ikhlas merupakan hal yang paling tersulit. Karena berbesar hati untuk menerima kenyataan walau pahit. Belajar untuk percaya bahwa semua akan ada waktunya mendapatkan yang terbaik. Ikhlas salah satu ilmu yang paling berat. Mudah ketika diucapkan namun sulit untuk dijalankan. 5 tahun yang lalu Ayesha ikhlas melepaskan dan tidak mempertahankan Rafael. Dan kini saatnya Rafael yang belajar ikhlas. Menerima garis takdir yang telah ditentukan. Jika gadis yang dia tatap bukanlah miliknya. Rafael masih betah bersimpuh di hadapan Ayesha. Gadis itu tak berhasil membujuk pria itu yang masih saja bersikukuh. Dan beranggapan jika hati gadis itu tak tulus memaafkannya. Sebenarnya bukan itu yang diinginkan oleh Rafael. Ada hal lain yang ditujunya namun dia tak bisa mengungkapkannya seakan ada penghalang. Berikan aku kesempatan untuk memperbaikinya, Ayesha. Bukan hanya sekedar maaf darimu. Aku ingin kita bersama kembali. Hati dan mulut benar-benar tidak bisa kerjasama. Membuat batin Rafael frustasi. Bersambung.